Di video kali ini saya akan mereview motherboard B550 dari MSI, yaitu B550 Tomahawk. Sebelum kita mereview motherboardnya, pertama-tama kita unboxing dulu apa yang terdapat di dalam paket penjualannya. Jadi di dalam paket penjualannya ini terdapat motherboardnya itu sendiri, kartu garansi, kabel SATA 2 buah, satu DVD driver, satu buku manual, dan juga stiker MSI beserta kawan-kawannya. Jadi untuk desain dari motherboard B550 Tomahawk dari MSI ini, desainnya bisa dilihat ini warnanya hitam dengan ada kombinasi warna abu-abu di bagian heatsinknya, tapi pada dasarnya PCB-nya ini berwarna hitam. Kemudian motherboard ini memiliki form factor ATX yang artinya yang paling besar di kelasnya motherboardnya. Bicara soal B550, tentunya B550 ini yang sangat menarik, yaitu dia sudah support PCI Express 4.0. Meskipun konfigurasi PCI Express 4.0-nya ini didapat dari prosesor, yang dimana hanya slot M.2 yang bagian atas dan slot PCI Express X16 yang di bagian atasnya juga itu mengambil PCIe lanes dari prosesor. Sementara untuk chipsetnya sendiri, untuk chipset B550 ini hanya mendukung PCI Express Gen 3 yang bagian PCI Express ke bawahnya ini. Dan juga slot M.2 yang di bawahnya ini masih menggunakan PCI Express 3.0. Kita beralih ke bagian soket areanya. Jadi soket areanya ini menggunakan soket AM4 untuk B550. Kemudian untuk support prosesornya, motherboard B550 ini atau chipset B550 ini support Ryzen generasi ketiga atau Zen 2 atau 7 nanometer, ataupun Ryzen yang akan datang seperti Ryzen 4000 series yang Renoir itu. Jadi buat Ryzen 3 3200G atau 3400G itu tidak disupport di chipset B550. Jadi pastikan sebelum kalian membeli motherboard ini, kalian harus punya CPU yang kompatibel dulu untuk menggunakan motherboard ini. Kemudian untuk slot RAM-nya sendiri dia tersedia 4 slot dan dia sudah mendukung double capacity memory yang up to 128 GB. Dengan frekuensi maksimal di 5,1 GHz atau 5100 MHz jika kalian berniat untuk mengoverclock RAM kalian. Terdapat juga fitur memory Tri-8 yang sangat berguna apabila kalian ingin mengoverclock RAM kalian lebih dalam lagi tanpa harus ribet-ribet ngatur timing dan segala macamnya. Untuk cara menggunakannya, kalian cukup masuk ke BIOS, lalu kalian pilih di tab overclocking, kalian scroll ke bawah, pilih ke menu memory Tri-8, lalu kalian pilih profile mana yang cocok dengan RAM kalian. Kemudian untuk I/O eksternalnya, motherboard ini cukup lengkap ya. Dia pertama ada flash BIOS button. Ini fungsinya untuk update BIOS tanpa perlu colok CPU, RAM, atau VGA. Jadi kalian hanya butuh motherboard dan power supply, dan tentu saja flash disk yang udah diisi file BIOS barunya. Kemudian terdapat satu buah port PS2 combo keyboard dan mouse. Ada dua port USB 2.0, ada satu display port untuk kalian yang menggunakan Ryzen APU, dan satu buah HDMI. Kemudian ada 2,5 GB Ethernet, ada dua buah USB 3.1 Gen 1 Type A, kemudian ada 1 GB Ethernet, ada satu buah USB 3.1 Gen 2 Type A, dan satu buah USB 3.1 Gen 2 Type C. Dan kemudian tentu saja ada audio jack yang dilengkapi dengan SPDIF. Oh ya, untuk I/O shield-nya ini sendiri juga sudah pre-mounted ya, jadi kalian nggak perlu repot-repot mencari I/O shield atau kelupaan I/O shield. Jika kalian lagi build PC, jadi I/O shield-nya ini udah integrated ke dalam heatsink-nya ini, ke dalam motherboard-nya ini. Kemudian untuk audionya sendiri, dia menggunakan audio codec Realtek ALC 1200 yang sudah mendukung 7.1 audio. Kemudian untuk port-port SATA-nya terdapat di sini ada 6 buah SATA port yang posisinya menghadap ke samping semua. Menurut saya pribadi, penempatan port SATA ini sangat bagus ya jika di casing kalian, jadi nggak ada yang menghadap ke depan, jadi kalian gampang untuk mengatur kabel-kabelnya. Kemudian untuk RGB-nya ada di bagian bawah chipset sini, ya di bagian chipsetnya ini ada RGB-nya. Kemudian ada tersedia 4 header RGB, yang dimana duanya itu ARGB 5V, addressable RGB 5V, dan yang lagi duanya itu 12V RGB standar, yang menggunakan 4-pin. Kemudian di bagian sebelah kanan motherboardnya ini terdapat Easy Debug LED ya, meskipun belum ada postcode, tapi MSI sendiri sudah menyediakan opsi Easy Debug LED. Jadi fungsinya dari Easy Debug LED ini adalah memberitahu kalian komponen mana yang rusak jika PC kalian nggak bisa booting, atau jika PC kalian nggak bisa nyala, maka Easy Debug LED ini menjadi indikatornya bagian mana yang rusak. Kemudian untuk slot fan PWM-nya sendiri ini tersedia ada 8 slot, yang dimana 2 slotnya itu untuk CPU atau water pump, dan sisanya ada 6 slot yaitu untuk fan casing kalian jika kalian menggunakan fan casing. Dan posisinya juga beragam-ragam ya, jadi ada yang di atas, ada yang di samping kanan, dan ada di bagian bawah juga.
Kemudian untuk header USB front panelnya tersedia ada dua ya. Jadi pertama itu ada header USB 3.0 standar. Dan yang lagi satu nih, yang ini USB 3.1 Gen 1 Type-C untuk front panelnya. Menurut saya ini salah satu kelebihan dari motherboard ini, dimana casing-casing zaman sekarang ini sudah memberikan opsi front panel Type-C. Jadi konektor ini sangat berfungsi banget, apalagi saya yang memakai casing NZXT H510 yang sudah ada header Type-C-nya. Oh ya, motherboard ini juga sudah menggunakan 6 layer PCB ya, atau 6 layer. Jadi bisa dirasakan sendiri saat saya mengangkat motherboard ini cukup tebal dan sangat kokoh untuk konstruksinya. Kemudian untuk soal VRM-nya ini sendiri menggunakan 12 power stages, yang dimana konfigurasinya 10 untuk CPU dan 2 untuk SoC. Kemudian di bagian VRM-nya ini sendiri terdapat heatsink yang cukup besar yang menyelimuti bagian VRM untuk CPU dan VRM untuk SoC-nya. Oh ya, untuk VRM yang untuk CPU-nya ini dia extend sampai ke I/O cover-nya, jadi ini sebenarnya heatsink bukan I/O cover plastik. Jadi ini merupakan sebuah poin plus untuk MSI. Jadi heat dissipation-nya itu bisa lebih luas dalam menghandle panas dari prosesor. Untuk bahan heatsinknya sendiri, ini heatsinknya sangat berat dan cukup tebal. Jadi heatsinknya ini sangat meyakinkan sekali. Yang heatsinknya ini juga sudah mengcover area MOSFET dan power choke-nya juga di-cover oleh heatsinknya ini sendiri. Kemudian untuk spesifikasi dari MOSFET-nya itu MOSFET-nya menggunakan MOSFET Intersil ISL 99360 yang di rating 60 ampere per choke-nya. Dan untuk controller PWM-nya sendiri ini menggunakan controller dari Renesas, yaitu Renesas RAA 229904 yang mendukung 5 PWM controller sinyal yang bisa diparalelkan menjadi 10 tanpa doubler. Oh ya, untuk VRM-nya ini sendiri ada built-in temperatur monitornya, jadi kalian bisa monitoring temperatur dari VRM kalian di software monitoring yang bisa kalian download dari third party apps-nya. VRM segini sih sudah sangat bagus untuk kelas motherboard B550. Bahkan mungkin yang terbaik di kelas 3 jutaan. Dengan VRM yang BV seperti ini harusnya udah bisa menghandle CPU 16 core Ryzen seperti Ryzen 9 3950X dengan sangat mudah. Oke, jadi kesimpulannya motherboard B550 Tomahawk dari MSI ini sangat recommended untuk dibeli, apalagi dengan VRM yang terbaik di kelas 3 jutaan, serta fitur-fitur yang lainnya yang cukup lengkap juga. Apalagi ditambah front panel header USB Type-C-nya. Oke, segitu aja review dari motherboard MSI B550 Tomahawk kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah motherboard ini worth it di harga 3 jutaan? Silahkan komen aja di bagian bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, and don't forget to subscribe.